Oke, baik. Selamat malam, Ner, dan selamat malam juga teman-teman. Sebentar, oke. Berikut saya akan mulai presentasi demo pada pada tugas kami, tugas kelima bagian The Cyber Security. Yang berikut nama-nama kelompok kami. Yang pertama Kevin Daya dengan NIM 4 akhir 0167, Ranking Tata Rore 0241, dan terakhir yaitu saya sendiri yaitu 0029. Jadi saya akan memulaikan presentasi ini pada bagian saya, yaitu pada lab, mohon maaf, bentar. Yaitu pada bagian examining telnet SSH in Wireshark sampai dengan hashing. Oke, kita lanjut saja pada bagian step satu, yaitu maaf, yaitu kita akan membuka CyberOps Workstation dan VM dan login menggunakan username analyst dan menggunakan password CyberOps. Jadi saya sudah memakai itu. Kita lanjut pada step kedua, yaitu kita akan membuka terminal Windows dan memulai Wireshark dengan cara memakai sudo Wireshark garis GTK. Oke, kita lanjut saja. Baik, sini aja. Jadi sudo Wireshark tutup garis GTK. Password yaitu CyberOps. Hasil kita oke aja. Oke. Untuk, oke, kita lihat lagi pada step 3 itu oke sudah start our Wireshark capture on. Oke, jadi kita akan men-start Wireshark menggunakan loopback.io sebagai interface-nya. Oke, loopback.io terstart. Oke, sudah. Kita lihat lagi langkah selanjutnya. Buka terminal Windows yang baru, dan kita akan mulai telnet session ke localhost menggunakan username analyst dan password CyberOps. Oke, oke, kita lanjut saja ke command hit telnet localhost. Terminal Windows baru. Kita lihat sini. Telnet localhost. Oke, berhasil. Eh, Analis CyberOps. Oke, kita lihat lagi langkah tadi. Selanjutnya apa? Pada step 5. Stop the Wireshark capture and after you have provided the user credential, lanjut pada tes kedua, examine atau session. Kita akan taruh filter dengan tulisan telnet. Oke. Oke, jadi kita pertama akan stop, lalu akan menaruh telnet. Oke, udah apply. Baru pada step kedua, right click on one of the telnet list in the packet list section, dan website oke, jadi kita akan klik kanan terus akan menekan follow TCP stream. Oke, saya mungkin peringat saja ya, saya akan mengambil dari paling atas ini, dari akan follow TCP stream. Oke, muncul ya yang apa username loginnya sama CyberOps. Oke, the follow TCP stream windows display the data of your telnet session with the CyberOps or CyberPM. The entire session is displayed in plain text including your password. Jadi yang ini tertulis dengan apapun yang sebentar saya bilang, ada username sama password. Notice that the username the enter is duplicate. Ini oke, jadi seperti kita lihat kan, pada bagian ini namanya ada ke double gitu ya. Ini dikarenakan berdasarkan yang ditulis itu dikarenakan echo setting in the telnet to allow you to view the character at the type on screen. Oke. Oke, after you have finished review the telnet session in the following TCP stream, klik close. Type exit pada bagian terminal bagian Windows. Oke, jadi ini kita close saja. Lalu kita kembali ke terminal di atas. Maaf, yang ini terus pakai command exit. Oke, connection close. Oke, dan examine and SSH session with Wireshark. Jadi kita akan memulai lagi Wireshark yang baru, Wireshark kecil baru. Kita balik ke sini. Ini saya close aja ya. Oke, ini tutup. Kita akan open, continue without saving. Ini close saja lah. Oh, mohon maaf. Saya salah ini. Close. Oke. Apa tadi? Oh ya, saya start ada. Oke, kita akan mulai. Ini kayak balang sama itu loopback.io karena belum ada.
perintah untuk menggantinya. Oke, baru kita akan membuka establish SSH session with the localhost the terminal prompt. So, kita buat terminal baru, lalu akan menggunakan command SSH localhost. SSH localhost. Oke, CyberOps. Oke, saya menol CyberOps karena ini terlepas CyberOps sudah prompted. Kita akan install share capture dan mengapply SSH filter on your share. Jadi kita akan menulis SSH pada filter lalu kita akan klik apply. Jadi kita stop. Untuk ini kita ganti ke SSH. Oke, baru oke. Oke, kita lakukan sama seperti yang di atas, yaitu kita akan klik kanan dan akan follow TCP stream. Oke, di sini saja follow TCP stream. Oke. Jadi ini masih nggak bisa dibaca dikarenakan sudah dienkripsi kayaknya. Sudah terenkripsi. Sama follow the TCP or your SSH system, the data has been encrypted, ya udah dienkripsi dan sudah tidak bisa dibaca lagi. Sedang tidak bisa dibaca. Oke, dibandingkan tadi, dibandingkan SSH sama internet yang jelas ya SSH sudah terenkripsi jadi lebih susah untuk dibaca. Oke, di bawah. Oke. Oke, next step. After examining your SSH, kita close, lalu kita akan menutup Wireshark. Oke, kita akan close, lalu kita akan menutup Wireshark. Itu sudah saving. Oke, sudah nanti. Ini mungkin saya akan tutup lagi. Mungkin ini. Oke, dari sisa satu. Tadi, oke. Di sini ada reflection. Kenapa SSH lebih terpilih dibandingkan Telnet? Jadi untuk jawaban yang ini dia, SSH lebih dipilih daripada Telnet. Ini dikarenakan SSH mengenkripsi komunikasi. Ini dapat mencegah informasi sensitif seperti nama user dan password dikirimkan dalam bentuk teks biasa. Sama seperti tadi kan, itu sudah dienkripsi jadi lebih susah untuk dibaca. Sudah lebih susah dibaca. Oke, kita lanjut pada hashing things out. Hashing things out. Oke, kita lanjut pada part 1. OpenSSL can be used standalone for hashing. Create hash or a text file, follow the step below. Oke, jadi pada CyberOps Workstation Virtual Machine, kita akan membuka terminal Windows. Lalu karena file ini berbentuk dalam hash yang berada pada directory lab.superfiles, maka kita akan masuk ke ini. Oke, jadi kan ini kan kita berada di home, jadi kita akan cd home analyst slash lab.support. Wait, cek lagi. cd home analyst lab.support.files. Ya, bentar. Oke, sudah masuk pada lab support.files. Berikut kita akan menggunakan komen di bawah untuk menulis untuk menulis teks letter to grandma. Dengan cara chat you can do everyone chat letter underscore to grandma.txt. Oke, jadi pada file ini letter to grandma text ini yang merupakan isinya. Hi grandma, I'm writing this. Oke. Oke, yang berikut masih sama pada Windows sama. Use the command below untuk menghashing text file. Jadi command ini akan menggunakan MD5 sebagai hashing algoritma. Oke, kita lanjut saja. Open SSL MD5 letter to grandma. Oke. Open SSL MD5 letter to grandma.txt. Oke. Jadi ini untuk ketika menggunakan MD5 ini yang merupakan hashingnya. Hasilnya 8A, 822, 89. Oke. Lanjut saja. Notice the format of the output of OpenSSL menunjukkan hashing algoritma yang digunakan di MD5 dilanjutkan dengan nama file dan input datanya. Oke. Hash sangat berguna untuk memverifikasi file. Lanjut saja. Oke. Jadi let's modify. Sekarang kita akan menggunakan command nano letter to grandma text. Nano ini akan membuka file editor, jadi sehingga kita dapat memodif isi dari letter to grandma. Oke.
Jadi menggunakan nano kita akan mengubah sentence dari hi grandma ke hi grandpa. Oke, aja saja. Nano letter to grandma dot txt. Oke, kita buka. Jadi sesuai arahan tadi kita akan mengubah dari grandma ke grandpa. Oke, jadi kita akan Ctrl X untuk exit. Save modified buffer ya kita akan meng-save-nya. Oke, untuk filenya saya akan membiarkan jadi sama, yaitu letter to grandpa. Sudah. Berikut next step-nya yaitu now that the line has been modified, kita menggunakan komen yang sama, memakai MD5 untuk melihat apakah hasilnya sudah berubah. Eh, Mohon maaf, Open SSL. Oke. Oke, dan iya, untuk file hasilnya sudah berubah dari 8A82289 ke DCA1CF. Oke, next step. Oke, sini ada pertanyaan, apakah hash baru berbeda dari hash yang sebelumnya? Ya, hash yang berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang tadi kan sebelum ini bukan 8A82289 kan. Jadi yang baru ini DCA1C F647. Jadi sudah pasti berubah ya. Oke, next pergi. MD5 hashes are considered weak. Oke, MD5 ini dianggap lemah dan gampang untuk diserang. Jadi kita akan mengganti algoritma hashingnya dari MD5 ke SH1, SH1. Oke, next. Oke, lanjut ya. Open SSL, SHA1, letter to grandma.txt. Oke. Jadi untuk hashingnya yang dapat adalah 08 A835C7BCD. Oke, udah beda ya dari MD5 tadi. Oke, next step. Other tools exist to generate SAS, namely MD5 Zoom. Oke, ada beberapa tools yang boleh digunakan untuk menggenerate hasil, sama kayak MD5 Zoom dan SA1 Zoom. Oke, jadi kita akan mencoba kedua itu. Jadi MD5 Zoom, letter to grandma.txt. Oke, BCA. Oke, berikut SHA1. SHA1. Oke, dan berikut kita akan lanjut saja. Kita lihat ke apa. Berikutnya, do the hashes generate with MD5 Zoom and apakah hash yang di-generate dari MD5 Zoom dan satu Zoom match the image generation? Oh, apakah mirip pada yang di atas ya? Dan untuk jawabannya iya, untuk generate-nya sama. Tentunya pada ini Samsung, salah satu Zoom, dia memakai D8A8, sedangkan 08A8 maksudnya. Di sini juga sama, BCA1C, ini juga sama. Oke, berarti intinya menggunakan input dan hasil data yang sama. Kita next. Oke, kita akan masuk pada part 2, verifying hashes. Oke, jadi along with sample image SHA-251. Oke, jadi kita akan mendownload image dengan nama sample underscore SHA-256s.sg. Lanjut saja. Jadi komennya dipakai cat sample.image SHA-256.sg. Oke, cat mana? Cat sample.image sample.image di underscore SHA-256 kan. Ya, SHA-256.sg. Udah benar kan? Ya. Enter. Oke. G C5. Oke. Kita lihat tempat sama. Ya, udah sama C56 C472. Dengan C472 ya. Berikut kita akan menggunakan Jusya 256 untuk mengkalkulate SHA-256 menggunakan SHA-256 sum sampai lot image. Oke. SHA-256. Oh, huruf kecil sama. So, sample sum
C26 zoom sample.image menurut sampel. Oke, udah benar ya harusnya. Maaf. Oke. Oke, ternyata sama juga C56, C4724 dan akhirnya 6A sample.image. Oke. Oke, sama. Ya, oke, jadi sini ada pertanyaan, was the sample image correctly download? Ya, karena kedua hasilnya sama. Sama ya. 6A, 36. 6A, C8, C56C, 47 sama. Oke, kita lanjut. Oke, mungkin sekian dari saya sampai sini aja. Jika ada kesalahan dalam bicara atau pokoknya ada kesalahan dari saya, mohon maaf. Mungkin berikutnya akan ada part ketiga. Sekian, terima kasih.